Halo, Sobat Reform. Ketemu lagi. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan tim pengelola reformasi birokrasi. Yang mana ini merupakan series dari pembangunan RB Mikro. Sebelumnya sudah ada pembahasan terkait dengan arah kebijakan reformasi birokrasi terbaru sebagaimana Permen-Pan 3 tahun 2023 tentang roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 perubahan. Pada kesempatan ini kita akan fokuskan terkait dengan bagaimana tim pengelolaan reformasi birokrasi. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi tentu perlu didukung oleh tim yang memadai, gitu ya. Jadi manajemen pengelolaan reformasi birokrasi ini salah satu unsur yang terpenting adalah terkait dengan timnya. Sehingga di sini kita mencoba memberikan pedoman, kita mencoba memberikan rekomendasi terkait dengan bagaimana bentuk tim yang tepat yang bisa dibangun oleh setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi itu sendiri. Mungkin bisa kita masuk selanjutnya. Ini kami ingin menyampaikan terlebih dahulu besarannya gitu ya terkait dengan bagaimana tugas dari tim reformasi birokrasi di internal kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah gitu ya. Yang pertama kita tahu bahwa tugas inti dari tim pengelola reformasi birokrasi ini yaitu perlu merumuskan roadmap reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintahnya. Yang mana roadmap inilah yang akan menjadi pedoman gitu ya. Nah, dalam merumuskan roadmap ini tentu perlu didukung oleh sumber daya yang memadai juga gitu ya, memadai dan kompeten dan memahami gitu ya terkait dengan reformasi birokrasi dan bagaimana kondisi reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua juga kita tim ini memiliki tugas untuk melaksanakan gitu ya, melaksanakan roadmap yang tadi sudah disusun sebelumnya gitu ya. Dan juga nanti perlu dilihat juga terkait dengan program-program prioritasnya seperti itu. Kemudian juga tim ini juga memiliki fungsi untuk menjaga kesinambungan. Artinya program-program yang sudah dibangun gitu ya, tim ini perlu menjagai banget nih, perlu menjaga banget program-program yang sudah dibangun ini agar program ini terus berjalan dan berkesinambungan. Dan juga perlu adanya monek berkala gitu ya untuk memastikan juga pelaksanaannya ini sudah on the track gitu ya, sudah on the track sesuai dengan perencanaan yang sudah kita tetapkan dan juga melakukan penyempurnaan yang memang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ataupun program-program dari reformasi birokrasi ini. Itu. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah membahas gitu ya bahwa arah dan fokus reformasi birokrasi yang terbaru ini kita bagi menjadi dua line ibaratnya gitu. Ada RB general dan RB tematik. Nah, tentu dari fokus ini perlu kita tindak lanjuti dengan model timnya seperti apa untuk bisa menjawab dari fokus ini. Sehingga tim yang perlu dibentuk pun perlu fokus terhadap dua ini gitu ya. Jadi perlu ada dua tim ibaratnya seperti itu yang dibentuk untuk menjawab permasalahan baik pada RB general maupun RB tematik gitu ya seperti itu. Nah, yang pertama kita ingin coba membahas dulu nih terkait dengan RB general gitu ya. Yang pertama tentu ketika kita berbicara RB general, maka yang berperan pertama penanggung jawabnya siapa gitu ya. Nah, penanggung jawab di RB general ini adalah sekretaris jenderal. Gitu ya. Yang mana ini nanti yang akan menjadi mengorkestrasikan terkait dengan kebijakan-kebijakan RB generalnya seperti itu. Nah, kemudian siapa yang memotori, siapa yang harus melaksanakan gitu ya. Nah, saat ini Kementerian Pan-RB mencoba mendorong gitu ya. Kami mencoba merekomendasikan adanya model strategic transformation unit yang mana unit ini berperan untuk melaksanakan program-program reformasi birokrasi itu sendiri yang karakteristiknya tetap gitu ya. Artinya bukan sementara. Kalau misalkan selama ini Sobat Reform lebih familiar dengan tim yang istilahnya sementara ad hoc gitu ya, yang masih terpetak-petakan dalam 8 area perubahan. Nah, di kebijakan yang baru ini kami mencoba mendorong setiap instansi pemerintah untuk bisa membentuk strategic transformation unit yang karakteristiknya tetap. Kenapa perlu ada unit yang berkarakteristik tetap ini? Untuk menjaga kesinambungan setiap program reformasi birokrasi. Karena kami mengkhawatirkan apabila tim ini tidak gitu ya, nanti ada ketidaksinambungan nih setiap program. Nanti ketika timnya berubah, maka programnya tidak berlanjut seperti itu. Nah, makanya kami mendorong gitu ya. Meskipun demikian, kami tidak mewajibkan gitu ya untuk membentuk STU ini karena kami memahami kondisi setiap instansi pemerintah pasti berbeda. Ada permasalahan masing-masing, ada juga isu masing-masing yang mungkin tidak semudah itu untuk membentuk STU. Tapi intinya adalah bahwa kami harapkan
STU ini bisa terbentuk lah gitu. Contoh misalkan kami berikan contoh ada beberapa instansi pemerintah yang sudah mampu bentuk STU gitu ya. Contoh kalau misalkan di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sudah mendahului itu gitu ya. Untuk di kementerian lembaga ada Kementerian Keuangan sudah membentuk juga STU-nya. Seperti itu. Nah, meskipun demikian tadi kami sampaikan ini bukan hal yang memang sifatnya wajib mandatori Bapak Ibu harus buat gitu ya. Kami memberikan alternatif lain apabila memang belum bisa diimplementasikan untuk membentuk STU ini. Ya tetap perlu ada tim pengelola RB General gitu ya. Bukan berarti ketika STU-nya tidak ada maka timnya tidak ada nih. Nah, tetap perlu ada. Ya, tetap perlu ada tim yang melaksanakan dan mengelola pelaksanaan RB General gitu ya, seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan ketika kita berbicara tim pengelola RB General maka penanggung jawabnya adalah Sekjen gitu ya. Nah, kemudian siapa anggotanya gitu ya. Nah, terkait dengan anggota yang memang nanti masuk dalam tim pengelola RB General, nah ini akan sangat bergantung kepada model dari setiap instansi pemerintah. Nah, pada pedoman ini kami mencoba membagi 3 model seperti itu. Jadi kami membagi menjadi 3 model dari setiap instansi pemerintah. Ada model 1, model 2, dan model 3 gitu ya. Nah, nanti kalau di model 1 ini bisa dilihat bahwa karakteristik dari model 1 ini lebih banyak di sini unit-unit yang tipe KL-nya misalkan contoh untuk di kementerian lembaga tipe KL yang sifatnya kecil gitu ya. Kemudian level pusatnya setara eselon 1 gitu ya. Kemudian struktur unit vertikalnya juga hanya 2 level. Dan di model 1 ini tidak ada unit mandiri gitu ya, tidak ada unit mandiri setara eselon 2 ataupun juga tidak ada unit vertikal di daerah gitu ya. Contoh kalau misalkan di Kementerian Lembaga, misalkan di KSN, Sekjen DPR seperti itu. Nah, itu masuk di model 1. Nah, kemudian di model 2 itu adalah tipe KL yang memang karakteristiknya sedang. Bagaimana karakteristik KL di tipe sedang ini gitu ya. Nah, di level pusatnya ini setara menteri atau kepala lembaga. Kemudian struktur unit vertikalnya ada 2 level dan juga tidak ada unit mandiri juga gitu dan juga tidak ada unit vertikal, tidak ada unit vertikal di daerah. Gitu ya. Contoh misalkan kami Kementerian Pan-RB, Kementerian BUMN gitu ya dan juga pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota juga masuknya di model 2 ini seperti itu. Dan juga ada satu lagi model 3 yaitu model yang memang tipenya karakteristiknya besar gitu ya. Dan juga nanti level pusatnya sama setara menteri dan kepala lembaga dan di sana ada 3 level gitu ya. Kalau misalkan tadi model 1, model 2 ada hanya 2 level, kalau model 3 ini ada 3 level. Dan juga memang ada unit mandiri setara eselon 2 gitu ya. Misalkan ada kanwil gitu ya seperti itu. Kemudian juga ada unit vertikal di daerah gitu ya. Ada kanwil dan unit-unit di bawah kanwil itu gitu ya. Contohnya mungkin kementerian-kementerian besar yang mungkin familiar gitu ya. Misalkan contoh Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan gitu ya, kemudian BKN dan juga untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi masuk di model 3. Seperti itu. Nah, setelah kita memahami terkait dengan kriteria gitu ya, kriteria model mana nih kementerian instansi pemerintah kita gitu ya yang masuk. Nah, baru kita menentukan tim pengelola RB seperti apa yang tepat gitu ya. Seperti contoh misalkan tadi sebelah kanan ini bisa kita lihat kalau misalkan model 1 maka tim RB pusatnya ada gitu ya. Dan anggota tim RB pusatnya siapa gitu ya. Untuk model 1 anggota tim RB pusat adalah perwakilan dari seluruh unit kerja Bapak Ibu sekalian seperti itu. Dan juga tidak ada tim RB unitnya karena memang karakteristiknya kecil sehingga kami merasa bahwa cukup ada di level pusat saja gitu ya. Dan juga tidak ada anggota tim RB di level unit baik di level unit 1 ataupun unit 2. Berbeda dengan model 2 gitu ya. Kalau model 2 ini hampir sama dengan model 1, hanya saja perbedaannya pada anggota timnya. Kalau misalkan tadi model 1 ini yang penting adalah perwakilan dari seluruh unit kerja. Nah, kalau model 2 ini sama, perwakilan dari seluruh unit kerja, hanya saja unit-unit kerja ini merupakan unit-unit yang memiliki fungsi kesekretariatan. Seperti itu. Jadi unit-unit kesekretariatan di level-level masing eselon 1. Contoh sekretariat deputinya gitu ya seperti itu, sesmen gitu ya seperti itu. Nah, jadi kita mengambil apa istilahnya sekretariatan lah, anggota tim dari level pusatnya seperti itu. Dan juga memang perlu membentuk tim RB di level unit juga untuk di model 2 ini. Gitu ya. Dan siapa anggota tim RB unit ini merupakan perwakilan-perwakilan dari unit eselon 2-nya. Jadi misalkan nanti eselon 1 ini tetap perlu membentuk unit RB-nya, tim RB-nya di level unit, dan juga nanti anggotanya adalah unit-unit dari eselon 2, seperti itu.
Nah, berbeda dengan eselon 3 gitu ya. Nah, kalau eselon 3 ini nanti perwakilan anggota tim RB-nya adalah perwakilan unit kerja yang memiliki fungsi kesekretariatan juga di masing-masing eselon 1 dan atau level di bawahnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau memang model 3 ini karena levelnya besar sehingga ini nanti bisa sangat disesuaikan dengan tipe setiap instansi pemerintah seperti itu. Kemudian juga tim RB unitnya juga sama gitu ya, perwakilan juga dari unit eselon 2 ataupun setara, dan juga bisa jadi karena tadi levelnya ada 3 level untuk model 3 ini, maka ada juga perwakilan dari setiap eselon unit eselon 3 gitu. Misalkan seperti itu. Karena jangkauannya mungkin perlu lebih luas sehingga memang misalkan katakanlah diperlukan gitu ya untuk anggota-anggota ini berasal dari unit-unit eselon 3 gitu seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian untuk terkait dengan model dari tim pengelola RB General gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kami sampaikan bahwa fokus yang saat ini kita laksanakan ini terkait dengan reformasi birokrasi bukan hanya pada general, tetapi juga ada tematik. Dan ketika kita ngomongin RB tematik, maka perlu ada tim juga nih yang fokus untuk melaksanakan di ranah RB tematik ini. Gitu ya. Bagaimana model timnya gitu ya. Nah, kalau di RB tematik, kalau misalkan tadi general kan penanggung jawab jelas ada di sekretaris jenderal. Nah, kalau di tim pengelola RB tematik, ketua timnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan kementerian lembaga. Yang mana pejabat ini memiliki fungsi sebagai leading sector dari setiap tema, gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti ini bisa sangat fleksibel dan disesuaikan dengan isu ataupun tema, nanti tema tematik yang memang dipilih oleh setiap instansi pemerintah. Contoh misalkan ketika kita mengambil kemiskinan di pemerintah daerah, maka mungkin leading sektornya atau ketua timnya mungkin ada di dinas sosial, gitu ya, seperti itu. Atau kalau misalkan ada suatu pemerintah daerah yang misalkan mengambil tema misalkan investasi, maka mungkin ketua timnya ada di DPM PTSP, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana karakteristik timnya gitu ya. Karakteristik tim dari RB tematik ini bersifat ad hoc gitu dan berbentuk squad tim. Jadi sangat dimungkinkan, kenapa kami berbicara bersifat ad hoc, karena mungkin bisa jadi dari setiap evaluasi kita tahunannya, mungkin ada beberapa isu yang memang perlu disesuaikan, dan isu-isu ini terkait dengan beberapa unit gitu ya, yang memang misalkan di tahun pertama unit ini belum masuk, tiba-tiba mungkin di tahun berikutnya ada unit yang memang belum tersentuh, sehingga itu nanti bisa masuk menjadi anggota seperti itu. Nah, siapa saja sih anggota dari tim pengelola RB tematik ini? Nah, tim pengelola RB tematik ini, unit-unitnya adalah unit-unit yang memang berperan juga dalam rangka menyelesaikan isu-isu permasalahan tata kelola dari setiap tematik yang kita ambil gitu ya. Contoh misalkan ketika misalkan kita mengambil contoh misalkan di tema kemiskinan, misalkan bisa jadi anggotanya perlu melibatkan dari Diskominfo gitu ya, karena misalkan Diskominfo memiliki ranah untuk mengelola sistem gitu ya, yang mana sistem ini nanti mengelola data, dan mana data ini mungkin nanti akan dimanfaatkan untuk sebagai misalkan dasar misalkan pembagian bantuan sosial segala macam seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Jadi unit-unit kerja yang menjadi bagian dari tim pengelola RB tematik juga ini sangat sangat akan bergantung terhadap isu permasalahan yang memang perlu diselesaikan. Demikian mungkin Sobat Reform yang bisa kami sampaikan terkait dengan tim pengelola RB tematik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman sekalian dalam melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya untuk bagaimana ketika kita akan mempersiapkan tim yang memadai yang akan mendukung terkait dengan pelaksanaan di setiap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah. Salam Reform.